meso itu bukan jelek. Itu kan dulu ada tanknya sekutu itu namanya Janjo gitu kan. Enggak meso. Jadi dulu itu ngasih kode tanknya teko, Janjo teko kan gitu kan. Ada yang bela seperti itu. Tapi Kartolo itu pernah menjelaskan kata-kata itu dari kata yang sangat porno. Kalau Cak Nun itu bilang itu sapaan keakraban orang Jombang katanya gitu. Stay tuned on Manfi TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas atharnya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menyatakan banyak teman, tapi sesungguhnya teman yang luar biasa itu adalah menjaga lisan. Banyak pakaian, dan pakaian yang luar biasa itu adalah wirai. Wirai itu jangankan yang nyata-nyata haram, yang belum jelas ini halal haram saja langsung dihindari itu wirai. Yang ketiga, banyak harta, dan yang luar biasa itu adalah harta berupa qanaah, ada rasa nrimo ing pandum. Yang keempat, dan banyak kebaikan, tapi yang luar biasa adalah ketulusan, an-nasihah. Itu kebaikan yang luar biasa. Dan yang terakhir, banyak makanan, dan makanan yang paling lezat adalah sabar. Sekarang kita bahas sabar karena kemarin sudah keburu adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabru, utai sabar iku salah satu arkanin, ono telung macem, ono telung rukun. Ada rukun atau unsur inti dari sabar itu adalah yang pertama, hubsun nafsi anis sukhti bil qadha. Hubsun nafsi, menahan diri, anis sukhti, saking marah-marah, bil qadha'i, dengan takdirnya Allah. Tuh, rukun yang pertama dari sabar itu adalah menjaga, jangan sampai kita ini gak terima dengan yang ditakdirkan Allah atas diri kita. Sekarang yang jadi artis-artis itu banyak yang gak terima, banyak yang gak sabar, gak hubsun nafsi anis sukhti bil qadha. Irunge ngene dikena ngene, ngene dikena ngene, itu namanya gak terimo, bahkan marah-marah. Kita sudah berusaha jungkir balik, ingin mencapai apa, tapi ternyata hingga tua belum tergapai. Yaitu bagaimana supaya kita tidak marah, kita bisa. Wa hubsul lisani anil qawli sayyi'i, dan menjaga lisan dari ucapan jelek. Wa hubsul lisan, bagaimana supaya yang keluar dari lisan kita ini bukan kata-kata jelek. Di dalam surah An-Nisa ayat 148 kalau tidak salah, itu ada ayat membahas masalah misu. Misu, kita tahu misu Pak ya. Misu itu loh yang khasnya orang Jawa Timur itu kan banyak orang yang ini membela diri bahwa miso itu bukan kata-kata jelek. Kalau di Jogja itu bukan miso seperti yang di Jawa Timur itu, tapi menyebut nama hewan yang najis itu. Asu.
La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah gak seneng nek ana wong ngomong elek dibanterno. Termasuk misu. Tapi ada misu itu bukan jelek. Itu kan dulu ada tanknya sekutu itu namanya jancu gitu kan. Enggak misu. Jadi dulu itu ngasih kode tanki teko, jancu teko kan gitu kan. Ada yang bela seperti itu. Tapi Kartolo itu pernah menjelaskan kata-kata itu dari kata yang sangat porno. Di titik-titik itu. Kalau itu yang dimaksud jelek gitu. Kalau Cak Nun itu bilang itu sapaan keakraban orang Jombang katanya gitu kan. Artinya banyak pihak yang membenarkan kalimat ini, tapi apapun alasannya begini, ngukurnya itu jangan kepada pemahaman itu saja, tetapi orang mendengarkan itu nyaman apa tidak. Itu ukurannya. Nah, ini kan rukun sabar yang kedua ini, wa hubsul lisan anil qauli sayyi. Jogo lisan dari kata-kata sing gak tepak, sing elek. Nah, hati ojo mesa mesu. Termasuk kalimat goblok gitu. Jadi jogo lisan lebih-lebih terhadap orang sing basa Jawa iku nganyelke. Memang nek ditokno ngono panjenengan suweger ngono lho atiku. Mantep. Gitu. Dulu di Jogja itu saya pernah hampir tabrakan sama orang. Wits gitu, saya yang salah. Orangnya sudah ngangkat, cah. Terus lihat plat nomor saya, bolo dewe kayak gitu. Wis apa? Luwe apik gak diucapno. Karena itu bikin orang gak nyaman. Lebih-lebih kalau kita ini pimpinan. Sholat ini kan menjadi imam itu kan antara lain deloken wong sing gak paling sering gawe mangkeli jamaah. Misalnya ilmune podo kabeh 10 ini sama semua. Yang ke-11 cari imam sing gak gawe mangkeli jamaah. Begitu sampai begitu. Seperti Abah Fauzi ini memenuhi syarat semua ya gak gawe mangkeli. Alhamdulillah. Jadi gawe tenangi jamaah itu penting. Kalau ada orang ngimami kok kopiai dokur seru sing 15 cm itu kan. Nah itu kalau makmumnya Allahu Akbar terus lihat topi kopi kok sak mendukure. Udah salah. Jadi imam itu sing normal-normal saja gitu. Imam itu sing normal-normal saja. Makanya repot juga ya. Misalkan di sini terus Allahu Akbar, Alhamdulillah, terus bikin gak nyaman, itu juga sebetulnya gak boleh. Gampang-gampang repot. Tapi semua ada penawarnya. Seperti yang kemarin saya katakan, Rasulullah itu pernah dawuh, dan ini hadis penawar dari segala kejadian. Ya, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Dah nek ape goleki imam wis deloken pokoke wong iso la ilaha illallah wis dadi imam gak apa-apa. Gitu. Misalkan kalau kita di perjalanan lebih-lebih dalam kondisi tidak normal itu. Jadi la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qaul illa man dulim. Nah, ada terusannya itu ya Pak Yuda ya. Illa man dulim, kecuali orang yang didolimi. Ya sekali-kali karena memang betul-betul didolimi ya Pak, ya boleh sekali-kali. Gitu. Wa kana Allahu sami'an alima. Nah, itu ayatnya orang larangan terhadap misu. Jadi itu cara ngukurnya bukan hati, aku gak lihat muring-muring kok.
Jangan itu yang diukur. Orang mendengarkan itu nyaman apa tidak? Anak-anak sekarang itu angger koma ngono-ngono nih. Bikin konten juga begitu. Wow. Terus ngesu. Mesu, Masya Allah. Itu bikin nggak nyaman. Terus sekarang itu pinter-pinter. Lu salah ide lah apa sampean nggak nyaman gitu. Ada sound horror. Lah apa sampean salah ide kok nggak nyaman gitu. Kan ukurannya kan bukan pencintanya, tetapi secara keseluruhan. Kan begitu cara ngukur itu kan. Lah apa sampean kok nyetel sound banter seru. None gak seneng tutupan pak kupingmu. Ya gak begitu. Kok salah gak begitu. Aman kok mesa-meso aja. Gak seneng kok tutupan pak kupingmu. Jangan begitu. Gitu. Kalau di komunitas ya silakan, tapi kalau misalnya dok masjid, dok kajian, dok opong ya gak pantas lah, gak pas. Dan ngukurnya orang lain bukan diri kita. Rukun yang ketiga dari sabar itu adalah hubsul jawarih an-nahwi latmin, menjaga diri jangan sampai digebui dewi ya. Kan ada orang karena atas kejadian awake dhewe digebui kan, ada kan. Termasuk orang-orang Syiah yang mengatasnamakan cinta Sayyidina Hasan Husain. Terus memperingati Karbala awake digebui dewi. Jadi ada tali itu terus di depan dia, di ujung-ujungnya itu ada pakunya atau dipukulkan ke badan-badannya sendiri itu. Itu nggak masuk rukun sabar. Jadi sabar tadi apa? Yang pertama rukunnya adalah jangan sampai kita ini nggak menerima qadha Gusti Allah. Yang penting kita sudah berusaha, terus apapun hasilnya kita terima itu. Dan yang kedua adalah menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak genah, termasuk misu tadi. Wa hubsul jawarih, dan menjaga diri jangan sampai digebui dewi. Faman mongko sapane wong koma kang menjaga bihadil arkani dengan 3 rukun ini, jaza mongko merkole sapa wong fadilatas sabr. Kalau kita bisa menjaga 3 ini, gak muring-muring terhadap diri kita, terhadap keadaan kita sekarang, padahal sudah jungkir balik. Kan ada orang yang sudah karu-karuan tapi ternyata yang dipuji-puji orang itu malah yang gak genah-genah. Sing kita yang udah berusaha baik itu malah kita itu difitnah-fitnah. Kan ada kayak itu. Ya udah, yang penting kita ini sudah berusaha baik. Yang kedua, jangan berkata-kata yang pokoknya jagalah semangkel apapun itu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau ada kondisi yang tidak menyenangkan itu, jangan ingat kata-kata meso, jangan ingat namanya orang, jangan ingat kejadiannya, tapi ingatlah nama Allah. Itu akan meredahkan. Jadi misalkan ono gak enak mobil sewa api ibae di senggol ambek wong langsung Allah gitu. Gitu. Gak melihat matanya orang, matamu gitu. Pokoknya kalau kepengin tenang langsung pertama panggil nama Allah, hadirkan nama Allah. Allah, Masya Allah, Subhanallah, La ilaha illallah gitu. Jangan orangnya. Apalagi lihat kitanya, aku itu wong hebat kok dikene nang ini. Ya itu mesti nggak tenang nanti. Kalau kita ini merasa jadi orang gede itu malah gampang muring-muring. Kita merasa jadi orang pinter ngadepi orang yang membodoh-bodoh kita langsung gampang muring-muring. Tapi supaya tidak itu ya ingat Allah. Itu Pak. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita bisa begitu, maka kita akan mendapatkan hakikatnya sabar. Yang mana alladzi huwa nisful iman. Sabar itu adalah separuh dari iman. Meraih keimanan itu ya sabar. Wasarat al-baliyah mahdhah ihsan. Kalau kita mau sabar, maka hal yang aslinya gitu tidak menyenangkan, baliyah itu disebut kata orang Jawa itu belayi,
wis bahaya, wis tidak menyenangkan, menjadi mahdho ihsan, mencapai tingkat ihsan yang luar biasa, membuat diri kita itu murni dalam kebagusan. Maka pertama tadi apa? Jurusnya itu menghadapi hal yang tidak enak, langsung yang diingat Allah dengan menyebut nama Allah yang mana saja, ya salam atau gimana lah, pokoknya siapa nama Allah, terus Allah atau la ilaha illallah kan gitu. Yang kedua, panggil bibirnya supaya bisa tersenyum, Pak. Kondisi gak enak, Pak. Ustaz, kondisi gak enak, macet tau apa gitu. Itu yang dipanggil selain menyebut nama Allah, bibirnya diajak begini, Pak. Nanti itu mempengaruhi, narik ke otak ini menjadi enak gitu. Tapi nek wis kedisian ngene, ngono setan wis iki wis gampang garap-garapane, wis wonge wis pasang muka serem kok gitu. Gampang ya gitu. Tapi kalau udah gini kan, tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah. Jadi ngadepi enggak enak, bojo kok ceramah wae. Nah gitu. Enggak usah ngene. Tapi gini, ditarik setengah senti. Langsung ketemu, Pak. Ketemu padangi insyaallah. Jangan terapkan. Ini dari mantan preman ini, Pak. Tsumma sabru ala aqsamin. Dan sabar itu diterapkan dalam banyak hal. Yang pertama, sabru ala ma huwa kasbun lil abdi wa sabrun ala ma laisa bikasbin. Ada sabar terkait hal yang bisa kita upayakan kesabarannya. Apa kondisinya itu bisa kita upayakan. Ada sabar yang kondisinya itu tidak bisa kita upayakan karena udah terjadi dan itu tidak kita rencanakan, terus terjadinya kayak gitu kan. Jadi dibagi dua ya. Fasabru 'alal muqtasabi 'ala qismain, sabrun ma 'ala ma amarallahu ta'ala bi wa sabrun 'ala ma nahya anhu. Sabar yang bisa kita upayakan itu adalah sabar mengikuti perintahnya Allah dan sabar menjauhi larangannya Allah. Itu bisa kita upayakan, Pak. Wa mas-sabru 'ala ma laisa bi muqtasabin lil 'abdi fasabru 'ala muqasati ma yattasil bi min hukmillahi fi ma yanalu fi ma masyaqqah. Jadi moro-moro begini, naudzubillah min dzalik. Nyekolahkan anak udah kita upayakan, masuk no pondok, sudah dari kecil disekolahkan yang madrasah, yang ngaji, bahkan yang agama-agama, tapi ternyata iwak udang, iwak bandeng. Begitu ketahuan sudah meteng. Ada itu. Nah itu gimana Pak ngadepi kayak gitu? Ya. Itu di luar kendali kita. Kalau yang melaksanakan perintah Allah itu masih bisa kita kendalikan. Nah, ada adzan, caranya sabar ya mendatangi adzan, tempat adzan tadi. Itu kan. Ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, sabar gak miluh, milih ngaji timbang glundang-glundung no oma misalkan gitu kan. Itu sabar yang bisa kita upayakan. Tapi ada sabar terhadap kondisi yang tidak bisa kita upayakan. Misalkan kita punya uang banyak, tabungan sekian tahun selama menjadi pegawai, ditambah lagi ada uang pesangon misalkan gitu. Tahu-tahu kita bangun kontrakan, misalkan uang sudah kita serahkan semua, kontraktori Melayu misalkan kayak gitu. Ya itu cara ngadapinnya gimana itu? Cara sabarnya gimana itu? Itu kan luar biasa. Duit wis dikeno kabeh, karpe di masa pensiun biar bisa mengunduh ke uang tanpa repot, ibae malah hilang kabeh duite. Kalau ngadepi kayak gitu itu Pak, jangan sampai fokus di situ kemudian
lupa terhadap nikmat Allah. Maka yang perlu kita kumpulkan, yang perlu kita himpun di ingatan kita adalah nikmat-nikmat Allah. Misalkan yang dibawa lari orang tadi, misalkan taruhlah 1,5 M misalkan gitu. Banyak nggak 1 miliar? Atau kurang banyak Pak? Ya 1,5 M lah, atau 2 miliar misalkan. Itu cara menghimpun supaya hubsun nafas itu menjaga diri kita itu terjaga biar nggak hanyut di dalam masalah yang kita hadapi. Itu adalah menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Satu. Dan kedua, dibandingkan dengan yang hilang tadi, ternyata masih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita fokus kepada barang yang hilang itu, akhirnya lupa menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Misalkan nikmat iman dan Islam. Terus yang dibawa orang lagi 2 miliar. Itu supaya sabar itu begini, Pak. Ya Allah, ternyata masalah keuangan itu tadi, saya hitung-hitung itu hanya 2 miliar ya Allah. Yang itu bagimu adalah hal yang sangat kecil. Engkau itu fa innat taisiru ala kulli asir alaika sahlun yasir. Apa yang repot ini bagimu semuanya itu gampang. Apa yang bagiku ada repot, ada tidak repot itu semuanya bagimu itu gampang. Ternyata saya hitung-hitung yang saya bawa ya dibawa lari orang itu loh, cuma 2 miliar. Yang bila engkau kehendaki itu bisa kembali lagi berlipat-lipat. Maka atas kejadian yang saya alami ini ya Allah, jadikan saya bisa mensyukuri keimanan saya, keislaman saya. Ini adalah karunia darimu ya Allah. Banyak orang di sana itu sudah lari dari agamanya, nggak mengenal agamanya, sementara aku masih engkau berikan ini. Ini lebih dari 2 miliar ya Allah. Lisanku masih bisa berkata-kata ya Allah, ayo ya, kalau kita ke rumah sakit banyak orang mau ngomong nggak bisa, gitu banyak. Ternyata aku masih engkau berikan ini. Jadi jangan sampai adanya musibah tadi melupakan. Mungkin dihindari saking musibah ini kan jurus kalau kita menghadapi musibah, Pak. Gitu. Jadi kadang-kadang kan orang punya utang ngeluh ini, duitnya ditipu orang ngeluh itu. Ini pengalaman nih. Saya pernah menghimpun uangnya orang itu sampai 990 sekian lah, hampir 1 miliar. Orangnya Melayu, Pak. Saya yang tanggung jawab itu. Nah, caranya supaya masih bisa ketawa tenang ngadepi semuanya itu ya begitu tadi, ngitung itu tadi. Ya Allah, hanya 1 miliar. Kok bikin pusing aku, padahal engkau maha kaya. Kemarin ngaji di beberapa itu yang ada orang zuhud gara-gara masuk ke tempat ibadahnya penyembah berhala. Begitu ditanya, kenapa kamu kok semua orang pusing kok kamu nggak pusing? Bagaimana pusing? Majikanku masih mensupport saya dengan uang kok. Jadi saya di backup majikan saya. Akhirnya orang yang zuhud tadi bilang Sakik Al-Balkhi itu kemarin yang udah kita bahas itu, loh, nek dia itu melok jeragan, yang mana jeragannya saja itu manusia makhluk, dia bisa tenang. Lah aku ngaku melok jeragan Allah yang maha kaya kok aku pusing. Berarti aku kalah kelasnya ambek wong sing resik-resik pura itu kan gitu kan. Kok sampai pura itu. Ya. Pura. Ya akhirnya zuhud gitu. Jadi kita itu tinggal mengolah pikiran kita. Jangan sampai musibah yang dihadapkan pada kita itu kemudian melupakan syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, berupa nikmat iman Islam, kesehatan, jantung masih bisa normal, ya, diajak makan udang ya iya, diajak makan kikil ya seayo, alhamdulillah. Makan durian ya seayo, alhamdulillah. Nah, ada musibah begitu,
Terus ya Allah, ternyata masalahku itu dengan 1 miliar selesai. Ya Allah, saya serahkan padamu ya Allah. Nggak tahu caranya, ya. Jadikan saya menjadi pribadi yang bersyukur. Itu, nggih. Napa? Nggih. Ukuran sabar itu kan saat kita mendapat Ya. saat itu. Indas sotmatil ula. Saat itu. Ya. Kalau besok lusanya itu sudah bukan disebut Sabar, kelasnya aja. karena sudah dihitung. Ya. Ya. Jadi memang innamas sabru 'inda sotmatil ula, gitu kan. Yang disebut sabar itu ya pada saat kita kena masalah itu. Intinya itu ukurannya di situ. Kalau wingi meso-meso terus mari ngono saiki aku wis sabar aku. Ya iya sabar, tapi yang dituntut pada saat jerikan tadi loh. Itu. Tuh. Tapi supaya bisa begitu kita harus temukan rumusnya tadi, Pak Yuda. Itu. Jadi enak. Ya semoga mboten ujub. Saya pernah kehilangan sepeda motor, lapor ke Polsek Kebomas sambil ketawa-ketawa. Lu sampe ini bener tak kehilangan? Ya iyalah Pak, lah kok guyang-guyu. Itu kan karena ketemu rumusnya. Ame gapro anyar piro sih kan gitu kan. Engko nek wis dibales sih mek Gusti Allah, ya akeh ternyata ya setelah itu malah duwe mobil kan gitu kan. Gitu. Jadi intinya apa? Ngaji sore hari ini itu jangan sampai musibah yang dihadapkan Allah kepada kita terus melupakan syukur. Nanti di bab 24 ini mau saya baca khawatir Isa ya. Nanti semoga rebu lagi, panjang umur semuanya, nanti kita kaji lagi. Jadi misalkan begini, bojo wis elek, muring-muringan gitu. Gimana sabari? Alah ndek donya pirang tahun sih? Nek iki aku tak sabari, sapa ngerti iki kok aku malah kok do akhirat oleh bidadari gitu loh, Pak. Jadi rumus-rumus kayak gitu itu perlu kita pegang. Ya, Pak. Gitu, Pak. Ojo di depi metenteng ini. Kalau kita nggak ingat Allah, ingat objeknya ya kita kepancing. Gitu. Pernah di apa itu? Saya dari utara masuk ke ini ya, di depan Indomart itu masuk ke sini belok, terus dari selatan mobil, mobil masih baru, mungkin supirnya juga masih baru. Saya turun, orangnya ketakutan, padahal saya sambil senyum-senyum, atos Pak. Gitu. Kenapa? Ya memang harusnya dia yang panik, bukan panik apa-apa, panik karena mobilnya baru artinya, tapi kayaknya dia paniknya khawatir tak amuk karena merasa salah gitu kan. Tapi saya ketawa-ketawa saja karena mobil gue elek kok kayak gitu kan, mobil gue elek ya. Kalau kita mikir mobil gue apik kok nabrak, mering-mering nggak Pak? Jadi hanya merubah persneling sedikit itu aja Pak. Tapi meni aja dites aku, meni coba tak tabrak Pak Hanafi woy. Jangan aja ngetes Pak. Ya semoga kita itu bisa gitu kan Pak. Ngaji ini kan kita menemukan rumus-rumusnya. Tadi ibu juga begitu. Saya ini dimuring-muring bapak sabar wae lah. Urip di donya sampai 100 tahun Sapa ngerti iki dadekno aku mlebu swarga meni kan gitu. Engko ndak akhirat luwih suwe kan gitu. Gitu Pak. Enak. Jangan hal-hal sepele terus membuat kita marah. Naik bus Eka, makannya di Duta, di warung makan Duta. Itu kalau saya ke Jogja itu. Ada orang request nasi goreng diladeni mie. Ngono langsung ditubruk Pak, padahal Pak masalah mie. Coba kalau pikirannya itu wis bana wis sing penting gak lesu. Meni kepengin tuku mie golek meni kan ono paling gak sampai 20.000 kan beres mikirnya kalau gitu kan. Kalau udah kita latih begitu. Banyak hal-hal yang sepele gitu orang marah. Gitu wis banois kayak gitu. Gitu ya. Jadi rumus-rumusnya perlu kita pegang, Pak. Nanti lebih dalam lagi di masalah zuhud. Jadi sebelum adzan kita simpulkan sabar itu ada 3 tiang, 3 rukun. Pertama, menjaga diri dari
marah-marah menerima takdirnya Allah. Yang penting kita usaha kok hasilnya kayak gini. Ya sepanjang ini takdir nong ini. Itu. Kok duwe ilang? Ya, bek niki sing dadekno aku luwih akeh nyebut Gusti Allah kayak gitu-gitu, Pak. Ya. Yang kedua menjaga lisan. Nah, supaya terjaga kalau menghadapi apa-apa yang diingat pertama adalah Allah, terus upaya badannya kayak apa tersenyum gitu ya. Insya Allah wong nek tersenyuman tuh walaupun gak ganteng ngono ya ketok sedep gitu, Pak. Makanya ganteng metenteng yo ketok elek gitu. Ibu-ibu juga begitu. Wa hubsul jawarih an nahwil latmin wa syaqqa jabibin, ngerobek baju, mukul-mukul diri, wasyahin wa taswidin wajhin, wajahnya diloreng-loreng gitu kan. Sabar saja gitu. 3 itu. Kemudian kita mengikuti perintah Allah itu sabar, menjauhi larangan Allah itu sabar gitu. Dan rumusnya juga ada sabar yang atas kejadian yang itu bisa kita upayakan, dan sabar atas kejadian yang memang tidak bisa kita upayakan karena takdirnya seperti itu. Misalkan ada orang ditakdirkan jadi anaknya orang cacat, nah, gitu. Itu kan harus sabar bil qadai. Oh, aku ditakdirkan kayak ini gitu. Ada anaknya pelacur dibully orang banyak gitu kan. Terus dia mengeluarkan kata-kata yang luar biasa bijaksananya. Seandainya engkau ditakdirkan seperti aku menjadi anaknya ibu itu, bagaimana perasaanmu kalau ada orang yang memperlakukan seperti yang engkau perlakukan kepadaku? Kayak jawab bisa. Ada orang ibu-ibu masih muda, suaminya stroke, dia sudah nggak punya bapak, nggak punya ibu. Yang punya ibu tinggal suaminya tadi, punya ibu tapi udah tua. Terus dianya punya anak autis gitu. Sehingga ketika suaminya stroke, kan sing dikongkon nunggoni, dia nggak bisa bekerja, nangis. Kayak gitu tuh gimana itu? Ternyata kita yang sering merasa, masa kalau melarat podo aku, itu salah besar kalau ada kalimat seperti itu. Karena ternyata kalau kita mau ke rumah sakit itu, bener katanya abahnya Pak Yuda itu, kalau kamu mau tamasa jangan kemana-mana Yud, gitu loh, di depan ICU. Bener, kalau ke situ melembutkan hati Pak Mas, banyak orang luar biasa. Ya ngapunten, model ngajinya saya kayak gini, ya apapun bentuknya semoga jadi ilmu yang manfaat, yang mendewasakan kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesabaran. Allahumma afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa sunna alal qaumil kafirin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.